Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah bila nihaya. Salatan wa salaman ila rasulillah bidawami mulkillah. Ikhwan ibadallah dimanapun saudaraku berada, semoga yang menyaksikan video ini senantiasa mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rizkinya, disehatkan lahir dan batinnya, panjangkan umurnya, dan pada waktunya kita pulang menghadap Allah, husnul khatimah. Itulah cita-cita utama kita dari dunia sampai akhirat, adalah ingin bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Nah, ikhwan, kali ini Abi ingin berbicara tentang tauhid. Tauhid adalah ilmu akidah, kepercayaan kita kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan kita. Dimana kita sebagai manusia diwajibkan untuk mengenal siapa Tuhan kita. Dan Allah pun berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'nahu Allahu a'lam bishawab. Jadi kata Allah bahwa kita sebagai manusia, ya, yang artinya kata Allah, tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya untuk beribadah kepadaku, kata Allah, untuk menyembahnya. Hukumnya wajib kita menyembah Allah. Wajib itu kalau nurut melakukan, pahala selamat dunia akhirat. Kalau nggak nurut, nggak melakukan, maka dosa besar, cilaka dunia akhirat. Karena kita hidup di dunia ini, selagi kita taat, mengikuti aturan-aturan Allah, menjadi hamba Allah yang seutuhnya, itu ibarat kereta berjalan dalam relnya. Sejauh dan sepanjang sejauh manapun, selagi kereta itu masih berjalan di atas relnya, dia akan selamat sampai tujuan. Tapi kalau kereta itu keluar dari relnya, gak usah jauh-jauh, satu langkah pun akan hancur dan cilaka, fatal akibatnya, karena keluar dari rel Allah. Nah, untuk senantiasa dalam rel Allah ini, mau tidak mau kita harus melawan diri. Mau tidak mau kita harus memaksakan diri. Karena di dalam diri kita itu ada nafsul lawamah, ya, yang selalu mengajak kita nggak benar, yang selalu mengajak kita keluar dari rel Allah. Karena kata Rasulullah, inna a'da a'aduin nas nafsuhum. Artinya bahwa musuh yang paling terbesar manusia adalah diri kita sendiri. Subhanallah wa bihamdi. Makanya jangan pernah menunggu pengen untuk melakukan satu kebaikan. Kenapa? Karena nafsu lawamah tidak akan pernah menemukan ingin untuk melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu perlu dipaksa dan harus dipaksa. Karena memang surga itu dibentengi dengan paksaan. Jadi ayo, ya, apapun situasi dan kondisinya, apapun keadaannya, seperti apapun dimanapun, ayo lakukan perintah Allah. Perjuangkan perintah Allah, nomor satukan perintah Allah, utamakan urusan Allah. Maka ada jaminan dari Allah, mayyattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mengutamakan perintah Allah, menomorsatukan urusan Allah, menjaga segala perintah Allah, maka Allah jamin, kata Allah, apa? Mayyattaqillah yaj'allahu makhraja, kata Allah, akan aku selalu beri jalan keluar dalam segala urusan apapun. Tidak ada kesulitan dalam hidupnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang bertakwa itu tidak akan pernah menemukan kesusahan, kesulitan, kegelisahan. Yang ada lancar, bahagia, selamat, damai, sejahtera. Bahkan kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Untuk urusan rizki udah nggak usah repot, kata Allah, tenang aja, ya. Tidak harus keluar tenaga banyak, ya. Semuanya kata Allah akan aku jamin, kata Allah, kecukupan, kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Subhanallah wa bihamdi. Dan tentunya tadi adalah kita harus berjalan pada relnya. Harus menyelaraskan dengan apa yang diridhai Allah, dengan apa yang diperintahkan Allah.
itulah yang akan mendapatkan jaminan dari Allah, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan, kemudahan dari dunia sampai akhirat. Nah, tentu kita dalam melaksanakan perintah Allah, dalam menyembahnya, ya, kita harus tahu dulu siapa pencipta kita, harus kenal dulu siapa yang menciptakan kita, harus jelas dulu siapa yang kita sembah. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tak cinta tentu tidak akan berkorban, tidak mau berkorban. Jadi untuk dan agar kita ini mau berkorban, ikhlas, tulus, berjuang melakukan satu hal, maka tentu harus tumbuhkan cinta dulu pada sesuatu itu. Kalau berkorban untuk Allah, harus tumbuhkan cinta dulu kepada Allah. Untuk menumbuhkan cinta kepada Allah, kita harus kenal dulu siapa itu Allah, ya kan? Siapa itu Allah? Harus tahu. Nah, kata satu akidah, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilah biistiqalin. Yang wajib bagi manusia pertama, ya, pertama yang wajib bagi manusia, keharusan. Wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Berarti dosa kalau kita tidak tahu. Jadi wajib bagi manusia, awal wajib, pertama yang wajib alal insani bagi manusia adalah ma'rifatul ilah, mengenal Tuhannya dulu, mengetahui Tuhannya dulu, dari sifatnya, dari afalnya, dari zatnya, dengan seyakin-yakinnya. Baru setelah kenal, nah ya, kita disitu akan tumbuh mahabbah. Kalau sudah cinta, baru situ kita mau berkorban. Insya Allah pengorbanannya tidak akan mengenal situasi dan kondisi. Bahkan tidak akan terkalahkan dengan selain Allah. Kenapa? Karena sudah ada cinta. Cinta itu buta. Dan untuk membutakan cinta yang hak, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah memberi ruang dalam hati kita untuk mencintai selain Allah. Penuhi 100% hati kita hanya cinta kepada Allah. Sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup ini ikhlas tulus. Apapun. Baik bekerja, berumah tangga, ngurus anak, ngajar ngaji, ceramah, nolong orang. Semuanya akan ikhlas tulus karena Allah. Bukan karena selain Allah. Karena demi Allah, barang siapa yang melakukan suatu amal, perbuatan apapun, kalau tujuannya bukan karena Allah, maka siaplah kecewa. Siaplah sakit hati. Karena selain Allah itu tidak bisa membalas kita, tidak bisa menjamin kita, tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa memberi kita. Makanya beramal itu hanya karena Allah yang pasti, karena Allah pasti membalasnya, pasti setia. Allah nggak akan pernah mengkhianati cinta kita, dan Allah maha benar, tidak akan pernah mengingkari janjinya. Berbuat satu bisa dibalas 10 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Dan saking maha penyayangnya Allah, di saat kita melakukan kesalahan, 1 dibalas 1, bahkan bisa pula diampuni. Berbuat salah tak dapat dosa, karena rahmat Allah mengampuni kita. Itu luar biasa. Nah, langsung kita kenali dulu ya, siapa yang kita sembah, siapa yang kita berkorban, untuk siapa kita berkorban, ya, siapa yang kita sembah. Pertama kita wajib, yaitu ma'rifatu dzatillah, mengenal zat Allah. Nah, yang kedua adalah ma'rifatu sifatillah, mengenal sifat-sifat Allah. Yang ketiga adalah ma'rifatu af'alillah, mengenal af'al Allah, mengenal kerjaan-kerjaan Allah. Langsung aja yang pertama kita wajib, yaitu ma'rifatu fidatillah, mengetahui tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat Allah itu atau wujudnya Allah itu tunggal, ya, ahad, satu-satunya, tidak ada yang lain dan tidak ada duanya, tidak ada samanya, ahad. Nah, dan Allah itu zatnya maha mulia, la syarikalah, tidak ada yang menemaninya dan tidak punya teman Allah itu. Ya. Terus Allah itu cintanya maha setia. Ya. Cinta Allah itu abadi. Zat Allah itu juga abadi, langgeng, kekal,
Allah maha suci. Artinya tidak berjisim. Dat Allah itu tidak berjisim. Dat Allah itu tanpa arah, ya, tidak bercampur. Dan hadirnya Allah itu hadir tapi tidak terlihat. Subhanallah wa bihamdi. Wujudnya langgeng, ya, dan maha suci dalam cintanya. Artinya subhanallah, Allah maha setia. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Subhanallah. Jadi dat Allah itu langgeng dalam kekuasaannya, tidak berubah dalam keindahannya. Yang pasti laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak ada samanya dan tidak ada duanya. Nah, untuk mengetahui dat Allah lebih lanjut ini, awas. Ma'rifatul datillah ini kita cukup mengimani saja, ya. Tidak boleh untuk terus menggali lebih jauh lagi, tidak akan pernah sampai. Makanya kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Kamu boleh mempelajari, memikirkan tentang ciptaannya. Sejauh manapun kamu mempelajari ciptaannya, ilmu apapun akan sampai. Ya, tapi jangan coba-coba kata Rasulullah kamu mempelajari, mengkaji, mencari tentang zat Allah, memikirkan tentang zat Allah. Jangan coba-coba kata Rasulullah, karena kamu tidak akan pernah sampai. Kenapa tidak sampai? Kita makhluk masalahnya. Dengan segala keterbatasan tidak mungkin untuk mencapai mengetahui zat Allah. Gitu. Jadi cukup kalau zat Allah wujudnya tunggal, maha mulia, la syarikalah, langgeng, kekal, maha suci, tidak berjisim, tanpa arah, tidak bercampur, hadirnya tidak terlihat. Nah, gitu ya. Itu cukup dengan mengimani saja bahwa Allah itu wujudnya langgeng dalam kekuasaannya, tidak berubah dalam keindahannya. Subhanallah. Satu. Yang kedua, kita wajib yaitu mengetahui sifat Allah, ya, ma'rifatu sifatillah. Apa itu sifat Allah? Sifat Allah itu perlu diketahui ikhwan. Ma'rifatu sifatillah diantaranya adalah hayyun. Allah itu hidup, ya, hidupnya Allah itu tanpa nyawa. Allah itu maha mengetahui. Mengetahui Allah terhadap ciptaannya itu tanpa akal. Ya, awas, Allah maha berkuasa, mampu berbuat suatu apapun. Dan perlu diingat, kuasanya Allah itu tanpa anggota, tidak seperti kita. Dan perlu kita ingat juga, Allah maha melihat sebesar selembut apapun, lahir maupun gaib, besar maupun kecil, Allah maha melihat. Dan melihatnya Allah tanpa mata, karena tidak sama dengan ciptaannya. Awas, begitupun Allah mendengar jauh, dekat. Yang didengar atau yang tidak didengar oleh manusia, Allah mendengarnya. Dan perlu diketahui bahwa mendengarnya Allah tanpa telinga, tidak seperti manusia. Hadirin, subhanallah ikhwan, dimanapun berada, sekali lagi awas, ya, Allah itu tidak ada samanya. Dan Allah itu mempunyai iradat, berkehendak, ya, untuk menciptakan dan meniadakan selain Allah. Namun perlu diketahui pula bahwa kehendak Allah itu tidak sama dengan manusia. Karena kehendak Allah itu tanpa angan-angan, ya. Awas. Terus lagi, ketika Allah berbicara, Allah berkalam, kalamnya Allah itu enggak sama dengan manusia. Kenapa? Karena perkataan Allah itu tanpa bibir dan suara. Nah, itu pun ikhwan, untuk mengetahui sifat-sifat Allah, kita tidak usah berlebihan jauh ke sana lagi. Awas, cukup dengan apa yang dinas oleh Al-Quran dan hadis, ya. Di situ kita mempunyai keterbatasan. Awas, karena Imam Asy'ari sendiri berkata bahwa untuk mengimani Allah zat maupun sifatnya bila kaifin, ya, bila kaifin wala kaifin, nggak usah bagaimana dan bagaimana, karena keimanan yang sempurna itu cukup dengan mengimani apa yang dia ketahui atas dalil nakli, atas hadis dan Al-Quran, ijma dan kias. Udah, itu sudah sempurna. Nah, yang ketiga yaitu ikhwan, yaitu kita wajib mengetahui af'alullah atau af'alillah, ma'rifat af'alillah.
Artinya mengetahui pekerjaan-pekerjaan Allah, itu boleh mengetahui pekerjaan Allah, ya. Nah, untuk mengetahui ma'rifatillah diantaranya bahwa perbuatan Allah itu tanpa ada yang memerintah, baik menciptakan maupun meniadakan. Allah itu tidak ada yang memerintahkan. Kata bahasa Jawa, Allah makar pandewe, karena dalilnya fa'alul lima yurid. Pekerjaan Allah itu karpan dewe, bukan karena ada yang merintah atau karena yang lain. Itu yang pertama. Ketika Allah memberi pun tanpa menggunakan tangan, tidak seperti manusia. Awas, beda. Subhanallah. Ketika Allah meniadakan sesuatu atau membunuh sesuatu, itu pun tanpa pedang dan senjata, tidak seperti manusia. Subhanallah wa bihamdi, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Semua yang ada ini adalah takdir Allah. Ya, af'alnya Allah itu tidak menggunakan alat. Kerjaan Allah itu tidak pakai alat seperti manusia. Perlu obeng, perlu pacul, perlu kampak, perlu sekrup, perlu apalah. Tapi Allah dalam mengerjakan, menciptakan sesuatu, membuat apapun itu tanpa alat. Subhanallah. Jadi cukup Allah yang ingin menghendaki sesuatu itu dengan firman-Nya kun fayakun, maka terciptalah apa yang Allah kehendaki. Nah, hadirin, ayah ikhwan, sahabat iman dimanapun berada, itulah yang wajib kita ketahui. Itulah sifat-sifat Allah, itulah af'al-af'al Allah, itulah zat Allah. Begitu maha sempurna. Subhanallah wa bihamdi. Dan sekali lagi, yang perlu dan wajib kita yakini adalah subhanallah. Allah itu maha suci. Maha suci itu artinya tidak ada kekurangan bagi Allah, tidak ada kejelekan di dalam diri Allah, tidak ada kefakiran di dalam Allah, tidak ada kefanaan di dalam Allah, tidak ada kecurangan di dalam diri Allah, tidak ada ketidakadilan di dalam diri Allah. Pokoknya tidak ada kejelekan, tidak ada keburukan di dalam diri Allah. Subhanallah. Jadi pasti Allah itu maha sempurna, maha adil, maha bagus, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Subhanallah. Dan pastinya af'alullah itu semuanya baik, semuanya benar, semuanya adil. Apa yang ada di dunia ini, semua ini adalah af'alullah, ciptaan Allah, kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu bagus semua. Nah, makanya Allah juga memberikan kabar, ya, tentang dirinya. Kata Allah, ana inda dhanni 'abdi bi falyadun nabi ma yasha. Wahai hambaku, aku ini tergantung bagaimana prasangkamu terhadapku dan ciptaanku. Nah, kata Allah, falyadun nabi ma yasha. Silakan apa yang mau kamu sangka padaku dan pada ciptaanku. Apa yang kamu sangka, kalau kamu menyangka terhadap Allah atau terhadap ciptaannya, walaupun ciptaannya itu kan dapat Allah. Kata Allah, kalau kamu menyangka baik, maka kebaikan pula yang akan terjadi pada kehidupanmu. Begitupun kalau seseorang menyangka itu adalah suatu keburukan, kejelekan, maka jangan salahkan siapa, karena memang sudah janji Allah, falyadun nabi, silahkan sangkalah aku apa yang kamu mau sangka padaku. Nyangkanya jelek, ya akan Allah berikan kejelekan kepadanya. Ternyata subhanallah wa bihamdihi, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasib yang kita terima di dunia ini, syariatnya, sababiyahnya adalah, produksinya adalah hati dan mulut kita, yang direalisasikan dengan amal perbuatan kita. Karena setiap seseorang melakukan sesuatu, itu tidak menutup kemungkinan hatinya juga seperti itu. Makanya nasib yang kita terima itu cerminan dari hati seseorang. Nah, untuk agar dan bagaimana hidup kita ini senang, bahagia, cerah, bercahaya, maka ayo produksi hati kita dengan yang baik-baik. Kuasai hati kita agar ikhlas. Ikhlas itu artinya jangan ada ruang di dalam hati kita untuk selain Allah, kecuali hanya Allah. Cintanya hanya kepada Allah, bergantungnya hanya kepada Allah.
maka sudah akan mendapatkan jaminan dari Allah. Kalau seseorang sudah ikhlas hatinya, sudah bersih dari selain Allah, yang ada hanyalah Allah, bergantung kepada Allah, menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah, bersabar kepada Allah, melakukan karena Allah, segala apapun dalam kehidupannya, baik menikah, bekerja, punya anak, memberi, menolong, apapun dia hanya karena Allah. Masya Allah, itulah yang akan abadi. Kalau dia bahagia, bahagianya hakiki. Berarti mereka itu sudah bahagia sebelum bahagia. Kalau nanti mendapatkan rahmat Allah sebelum masuk surga, dia sudah merasakan surga di dunia. Sababianya lah hati yang selalu berhusnudzon kepada Allah dan ciptaannya. Subhanallah. Itu aja yang bisa Abi sampaikan. Kurang lebihnya pasti Abi banyak salahnya. Salahnya itulah nafsu Abi, dan benarnya adalah minallah, hidayah Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Abi mohon maaf dan hampura kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.